Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pintu kesuksesan untuk menuju ampunan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah at-taubah. At-taubah. Taba yatubu taubatan. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya, mungkin sebagian saudara kita dulu pernah berbuat salah, dulu pernah berbuat maksiat. Dominasi hawa nafsu dulu mungkin memengaruhi hidup kita daripada Islam itu sendiri. Tetapi wahai saudaraku, ketika kita sudah sadar, secepatnya kita bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa sebesar apapun. Makanya dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 itu, ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara tobat dengan ampunan Allah. Ayat 5 Pak ya, ayat 5 ya, 5, 6 dan selanjutnya nanti disebutkan ayat 11 juga, dikaitkan antara taubat dengan ampunan Allah ya. 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 Ketika orang-orang kafir itu bertobat, artinya kembali kepada Allah. Kenapa orang kafir disebut kembali pada Allah? Bukankah dia kafir? Lah, dulunya dia itu sudah diberikan bekal oleh Allah beriman, punya fitrah. Tetapi ketika mereka tobat kembali pada ajaran Allah, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau mereka tobat, mendirikan sholat ya, ya, dan membayar zakat, maka lepaskan mereka orang kafir. Sudah menjadi saudara kamu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghafur, yang mengampuni. Jadi subhanallah saudara sekalian, bumi Allah Indonesia ini yang merupakan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Naam, sebagian mereka, bahkan mungkin sebagian kita ada yang berbuat dosa. Tetapi musibah demi musibah itu akan berhenti ketika kita bertobat kepada Allah. Karena ketika kita bertobat kepada Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di-stoplah musibah-musibah itu. Sehingga kita optimis. Jadi jangan sampai kita umpamanya mudah terpengaruh oleh sebagian orang yang mengatakan, meskipun kadang-kadang disebut pengamat atau pakar, Indonesia ini ya, pemimpinnya siapapun, presidennya siapapun ya, akan tetap sulit. Ini namanya tidak mempunyai optimisme. Akan tetap tidak selesai masalah. Memang masalah nggak selesai, tapi tidak boleh kita berputus asa. Masih ada ruang untuk bertobat kepada Allah. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah dan diberikan potensi untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meninggalkan keburukan-keburukan masa lalu dan mempunyai azam yang kuat ya, untuk menjadi yang terbaik. Bukankah pendahulu-pendahulu kita dulu juga menjadi orang yang kafir atau ahli maksiat, tetapi bisa menjadi yang terbaik? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berbuat salah, berbuat dosa. Tapi ingat wahai saudaraku, orang yang pernah berbuat dosa itu bisa yang menjadi yang terbaik. Karena Nabi katakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yang bertobat. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam? Jarimah kriminal apa yang dilakukan oleh beliau sebelum masuk Islam? Ya, menguburkan anaknya hidup-hidupan, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau bertobat kembali kepada Islam, menjadi manusia terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Bisa menjadi yang terbaik. Ya. Saking baiknya beliau setelah tobat, setelah Islam. Apa tanggung jawab beliau? Lau kana al-waraqu fil Iraq sakitan lakana Umar mas'ulan anhu amam Allah yaumal qiyamah.
seandainya ada sehelai daun di Irak, karena Irak bagian daripada negara Islam yang ibu kotanya di Madinah, jatuh karena pohon itu tidak diurus oleh negara, maka apa kata beliau? Umar bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Saudaraku sekalian, jangankan manusia, ya, jangankan yang lainnya, daun saja jatuh. Itu, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa bertanggung jawab. Lau kana al-bighalu dhalan fil furat, lakana Umar mas'ulan anhu yaumal qiyamah. Kalau binatang bighal itu tersesat di dekat sungai Furat karena tidak diberikan jalan yang khusus, seandainya itu terjadi, Umar bertanggung jawab di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya tobat orang yang dulunya ya, sesadis itu, bahkan ingin membunuh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi yang terbaik. Wa kadzalika, dan begitu juga kita semuanya bisa kita menjadi yang terbaik asal kita bertobat kepada Allah dan Allah mengampuninya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.